Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, dan di antara nikmat yang patut kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa kembali bertemu dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan yang baik, dalam kebaikan, yaitu di dalam majelis ilmu, yang mana motivasi buat kita semua, Nabi SAW bersabda, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajin tamman hajjatuh. Barang siapa yang bergegas menuju masjid, bergegas menuju rumah Allah, la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah, tidak ada tujuannya kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Dan sebaik-baiknya kebaikan adalah ilmu Allah, ilmu agama. Maka barang siapa yang bergegas menuju masjid untuk mempelajari ilmu atau mengajarkan ilmu, kana lahu ka ajri hajin tamman hajjatuh, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berhaji dengan haji yang sempurna. Maka alhamdulillah, Allah berikan kita kemudahan untuk bisa sampai di tempat ini, bukan karena kita yang hebat, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memudahkannya. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada qudwah hasanah kita, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu di dalam kajian Islam, mengkaji sebuah kitab yang berjudul Al-Arba'in An-Nawawiyah, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang mana insyaallah pada hari ini kita akan masuk ke dalam hadis yang ke-13. Setelah sebelumnya kita selesai dari hadis yang ke-12, yang mana hadis yang ke-12 hadis yang sangat singkat yang kita kaji pada pertemuan sebelumnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, di antara tanda eloknya keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang bukan kepentingannya, dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya, tidak bermanfaat dari sisi agama dan tidak bermanfaat dari sisi dunia. Dari sisi manfaat berkaitan dengan agama, tidak mendatangkan kebaikan di akhirat, tidak mendatangkan pahala, bahkan menjerumuskan kepada perbuatan dosa, maka tinggalkan. Dan tidak bermanfaat bagi kehidupan dunianya dia tidak menggeluti bidang di sana. Apa yang menjadi sumber mata pencahariannya tidak ada kaitannya dengan yang dia sibuk dengannya, maka tinggalkan. Itu diantara tanda eloknya atau baiknya keislaman seseorang. Jadi ternyata seseorang di dalam agama Islam itu bertingkat-tingkat levelnya. Kualitas keislaman seseorang itu bertingkat-tingkat. Ada yang sangat bagus sekali, ada yang sedang-sedang saja, ada yang biasa.
Dan di antara tanda orang yang bagus keislamannya, dia tidak menyibukkan diri kepada sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kemudian insyaallah kita masuk kepada hadis yang ke-13 yang kita akan bahas pada hari ini. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Disebutkan dari sahabat Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang merupakan pelayan atau pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah salah seorang di antara kalian dikatakan beriman sampai dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita lihat hadis ini ma'asyiral muslimin. Hadis ini bersumber dari sahabat Abu Hamzah. Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana dia merupakan pelayan atau pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia adalah Al-Ansari, orang-orang yang merupakan penduduk kota Madinah. Jadi dalam Islam, di kalangan para sahabat ada yang dijuluki dengan Muhajirin, dijuluki dengan yang lainnya, yaitu dengan Ansar. Orang-orang Muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah ke kota Madinah dari kota Mekah bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun penduduk asli kota Madinah yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan mereka dengan istilah kaum Ansar. Nah, sahabat yang meriwayatkan hadis ini Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari. Dia adalah sahabat dari penduduk kota Madinah, yang mana dia ini memiliki keutamaan yang sangat-sangat spesial, mendapatkan kedudukan yang sangat istimewa. Apa itu? Menjadi pelayan pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak selamanya menjadi pelayan itu terhina. Tergantung siapa yang kita layani. Dan siapa yang tidak mau menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki kedekatan khusus dengan beliau, memiliki kontak fisik yang sangat-sangat dekat dengan beliau. Dan itu didapatkan oleh sahabat Anas bin Malik di dalam kehidupan beliau menjadi pembantu atau pelayan orang yang termulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah dalam usia yang masih sangat kecil, kemudian ibunya membawa beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan pelayan, atau istilah kita tukang suruh-suruh lah begitu. Dibawa oleh ibu beliau menuju kepada Nabi, dikatakan ini siap melayanimu wahai Rasulullah, dan Nabi menerimanya. Jadilah beliau pembantu atau pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak heran disebabkan kedekatan itu, Anas bin Malik di antara para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi kalau antum belajar hadis, antum tidak heran dengan istilah sahabat Anas bin Malik dari sahabat Anas bin Malik, karena memang beliau kedekatannya, interaksinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah dekat. Ya. Tentunya yang menduduki predikat pertama
adalah sahabat yang telah kita bahas hadisnya pada pertemuan sebelumnya, sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Tapi sahabat Anas bin Malik juga di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, karena memang kedekatan beliau dengan Nabi sangat-sangatlah dekat, karena dia adalah pelayan Nabi SAW. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang membahas tentang bagaimana kita ini kaum muslimin bersatu, agar bagaimana kita ini sesama kaum muslimin, sesama orang-orang beriman saling mencintai, agar bagaimana kita ini sesama orang-orang yang beriman tidak hasad antara satu dengan yang lainnya. Atau kita bisa katakan hadis ini adalah hadis yang sangat-sangat menjunjung rasa cinta al-mahabbah kepada saudara kita. Karena Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian sampai-sampai dia menyukai, mencintai untuk saudaranya muslim mukmin apa yang dia sukai, apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Maka ini jelas adalah hadis yang menjunjung bagaimana kita mencintai, menyukai apa yang kita sukai untuk diri kita, itu yang kita sukai untuk orang lain, sesama kaum muslimin, kaum mukminin. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Jadi antum yang ada di Balikpapan dengan muslim mukmin yang ada di Samarinda bersaudara. Kita yang ada di Kalimantan dengan yang ada di Pulau Jawa bersaudara. Bahkan bukan hanya antar pulau skala nasional, skala internasional. Kaum muslimin di seluruh penjuru dunia selama dia berpegang kepada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, mereka saudara kita. Ya, karena Allah yang mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman mereka saling bersaudara. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan, ai fid dini wal hurmah wala fin nasab. Maksud seorang yang beriman itu bersaudara adalah di dalam perihal agama dan kehormatan dan bukan dalam perihal nasab. Jadi orang-orang Islam, orang-orang yang beriman itu bersaudara dari sisi agama. Mereka orang-orang yang Islam, al-istislam lillah, berserah diri kepada Allah, bitauhid dengan mentauhidkan Allah, wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dengan mentaati Allah, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas kepada segala perbuatan kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Mereka berpegang dengan itu, mereka saudara. Saudara seagama, saudara seakidah, dan bukan tentang nasab. Kalau nasab itu apa? Ya antum punya hubungan kekerabatan. Antum dengan saudara antum kandung, sebapak kah, seibu kah, berarti itu saudara senasab. Ya. Tetapi kalau kita lihat secara detail, persaudaraan karena agama ini lebih kuat daripada persaudaraan gara-gara nasab. Dari sisi mana? Berkata al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, walihada qila ukhuwatul din asbat min ukhuwatin nasab, fa inna ukhuwatan nasab tanqati bi mukhalafatid din wa ukhuwatud din la tanqati bi mukhalafatin nasab. Kenapa ukhuwah persaudaraan secara agama ini lebih kuat daripada secara nasab? Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, disebutkan bahwasanya persaudaraan karena agama itu lebih kuat daripada persaudaraan dengan nasab. Karena persaudaraan karena nasab
itu dapat terputus dengan berbedanya agama. Jadi kalau kita senasab tetapi ternyata berbeda dari sisi agama, secara Islam terputus nasabnya. Tapi disebutkan di sini wa ukhuwatud din la tanqati bi mukhalafatin nasab. Akan tetapi saudara seagama, seakidah tidak terputus walaupun kita beda nasab. Ya, paham antum? Jadi kalau orang yang satu nasab, dia bisa terputus dengan perbedaan atau perubahan agama di antara mereka. Tapi kalau dia itu ukhuwah, persaudaraan karena agama, walaupun nasabnya satu dari ini, satu Jawa, satu Kalimantan, satu Indonesia, satu Malaysia, satu, semuanya tidak ada masalah. Tidak akan pernah terputus walaupun mereka tidak senasab. Maka dari sini disebutkan ukhuwah din, persaudaraan karena agama itu lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu, tidak beriman. Tatkala antum mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan antum dapati kalimat-kalimat seperti ini atau semakna dengan ini, apa itu? Tidak dikatakan beriman. Maka di sini maksudnya bisa dua. Yang pertama adalah menafikan asal daripada keimanan tersebut, yaitu la ilaha illallah. Jadi kalau dimaksudkan dari sebuah konteks hadis dari Nabi SAW yang dinafikan itu adalah keimanan yang asal, berarti orang tersebut keluar dari agama Islam. Kenapa? Dia telah menghilangkan landasannya, yaitu kalimatut tauhid la ilaha illallah. Tetapi yang kedua, terkadang Nabi SAW mengatakan la imanah, maksudnya adalah menafikan kesempurnaan iman. Menafikan kesempurnaan iman. Artinya imannya masih ada. Dia tetap dikatakan orang beriman, tetapi orang yang beriman yang keimanannya kurang sempurna. Dan di dalam hadis ini antum jangan sampai salah memahami. Karena Nabi SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya adalah di sini penafiannya adalah penafian kamalul iman. Penafian kesempurnaan iman. Jadi artinya bagaimana? Tidak dikatakan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Berarti yang dinafikan apa di sini? Kesempurnaan iman. Jadi kalau ada orang kaum muslimin, orang yang beriman, dia tidak memiliki peringai ini dalam dirinya. Pokoknya dia hanya mementingkan dirinya. Orang lain masa bodoh. Dia enggak, itu urusan dia. Dia mau enak sendirian. Dia mau dapat hidayah sendirian. Dia mau bisnisnya lancar, bisnisnya sendirian. Orang lain bukan urusan saya. Bukan kepentingan saya. Itu urusan dia. Maka tetap kita katakan dia orang yang beriman, tapi gara-gara kosongnya itu perkara ini di dalam dirinya, dia adalah orang yang beriman yang kurang sempurna keimanannya. Ya, maka di sini kita bisa lihat jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya menginginkan sesuatu kebaikan untuk orang lain sesama orang-orang beriman itu di antara tanda kamalul iman, sempurnanya keimanan kita. Jadi kita harus tanamkan di hati kita apa yang kita sukai.
untuk diri kita, itu harus kita tanamkan juga, kita suka orang lain sesama kaum mukminin mendapatkannya. Itu harus ada. Walaupun ada sebagian orang yang mengartikan hadis ini dengan kalimat mencintai, tapi kalau diartikan dengan kalimat mencintai itu pembebanan yang sangat berat. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri? Berat. Tapi kalau hanya sekedar menyukai untuk orang lain, kebaikan yang kita sukai untuk diri kita sendiri, itu mungkin kita lakukan, dan itulah yang harus kita hadirkan. Terus kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hukum menghadirkan ini di dalam diri kita? Kita harus hadirkan perasaan kita menyukai untuk orang lain seperti apa yang kita sukai untuk diri kita sendiri. Hukumnya wajib. Kita harus hadirkan, setiap kita ini jangan hanya memikirkan untuk diri kita sendiri. Jangan hanya memikirkan yang penting saya, yang penting saya, yang penting saya. Tidak. Karena dalil-dalil syar'i mengatakan orang-orang mukmin itu bersaudara. Sebagaimana yang kita katakan tadi, Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Dalam hadis Nabi SAW, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti bangunan. Yashuddu ba'duha ba'da, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Ada keterkaitan. Maka wajib bagi seorang mukmin menghadirkan perasaan ini di dalam dirinya. Apa yang saya sukai untuk diri saya, itu yang saya sukai untuk orang-orang mukmin lainnya. Apa yang saya tidak suka untuk diri saya, kebalikannya, apa yang saya tidak suka untuk saya dapatkan di diri saya juga tidak suka orang lain mendapatkannya. Minimal kita hadirkan itu di dalam diri kita agar sempurna keimanan kita. Karena kalau tidak, maka alamat keimanan kita kurang sempurna. Karena Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia menghadirkan perasaan atau peringai tersebut di dalam dirinya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan di sini hatta yuhibba li akhihi ma. Tidak dikatakan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia menyukai untuk dirinya ma. Ma di sini ma al-mausulah dalam bahasa Arab. Ma di sini sifatnya umum. Baik dalam urusan agama, baik dalam urusan dunia, baik dalam urusan akhirat, semuanya kita berikan penjelasan lebih detail sedikit. Kita mulai dalam urusan agama. Semua kita menyenangi, kita mendapatkan hidayah. Iya, kita senang mendapatkan hidayah. Maka Anda harus tanamkan di hati Anda juga ingin, Anda juga menyukai orang-orang yang di luar sana yang masih menolak hidayah ini mendapatkan apa yang antum dapatkan. Gak boleh seorang muslim itu yang penting saya itu gak boleh. Kita senang, kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ketaatan. Kita tahu seorang itu kalau dia menjaga sholat, maka mudah dia untuk memperbaiki urusan-urusan yang lainnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatu. Yang pertama kali dihisab dari diri seorang hamba pada hari kiamat sholatnya. Kalau sholatnya baik, baik urusannya. Dan alhamdulillah hari ini kita adalah orang-orang yang dimudahkan melakukan ibadah tersebut. Hadirkan di hati antum saudara kita yang beriman di luar sana juga bisa mendapatkan hidayah yang saat ini kita dapatkan. Itu harus. Antum dimudahkan untuk mengikuti kajian, ditanamkan kecintaan kepada majelis ilmu, antum harus harapkan orang-orang di luar sana, saudara kita semukmin, seakidah, seislam, mendapatkan yang sama. Maka kalau kita berdoa, jangan berdoa hanya untuk diri sendiri.
Makanya di hari Jumat itu khatib selalu mendoakan umum. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, umum, wal mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, bahkan yang masih hidup, yang sudah mati didoakan. Antum pun demikian. Walaupun tidak spesifik, kita mungkin spesifik mendoakan diri kita dan keluarga kita, tapi di akhir doa kita sempatkanlah, ya, ucapkan, ya Allah berikanlah hidayah dari sahabat-sahabat saya, dari kerabat-kerabat saya, sahabat-sahabat saya, dan seluruh kaum muslimin, seluruh kaum mukminin meniti jalan yang benar. Itu hadirkan, itu bentuk sempurnanya keimanan kita. Itu dari sisi agama. Dari sisi dunia, bisnis lancar, suka nggak? Suka. Kerjaan aman, nyaman, nggak melelahkan, hasilnya lumayan, suka nggak? Suka. Hadirkan itu di dalam hati kita. Kita suka juga orang lain mendapatkan kemudahan seperti yang kita dapatkan. Atau mungkin antar sesama pedagang, itu nggak boleh itu saling menjatuhkan. Dagangan antum laris, antum suka juga orang itu laris dagangannya. Antum suka hari dengan antum dilariskan oleh Allah, antum juga ingin orang tersebut saudara antum seiman yang berjualan, entah jualannya sama atau berbeda, mendapatkan yang sama. Itu harus sebagai bentuk bukti keimanan kita dalam muamalah, perkataan. Antum suka kalau orang-orang itu berkata lemah lembut kepada antum, maka antum berikan itu kepada orang lain. Antum suka dihormati, dihargai, berikan itu kepada orang lain. Dan kebalikannya, apa-apa yang tidak antum suka, antum jangan berikan itu kepada orang lain. Umum ya, ini segala sesuatu, apa yang kita senangi untuk diri kita, kita harus hadirkan, kita senang orang lain juga mendapatkannya. Dan kebalikannya, apa-apa yang kita tidak senangi dalam diri kita, kita juga tidak senang orang lain mendapatkannya. Itu bentuk kesempurnaan keimanan seseorang. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila hadis ini diamalkan oleh seluruh kaum muslimin, maka insya Allah kita akan bersatu dengan kekuatan yang sangat kuat. Kita akan lepas dari diri kita hasad, dengki, iri, itu akan hilang. Kenapa? Karena semua menanamkan di hati masing-masing, apa yang saya sukai orang lain juga harus mendapatkan, apa yang saya senangi orang lain juga harus begitu mendapatkannya. Maka akan hilanglah hasad, akan hilanglah iri, akan hilanglah dengki di kehidupan kita ini. Kenapa? Karena dia sudah menanamkan di hatinya hadis ini. Karena sejatinya, kenapa terjadi iri dengki? Kenapa terjadi hasad? Kenapa terjadi kezoliman, persaingan dengan curang, kan gitu? Persaingan yang kotor, menghalalkan segala cara untuk menang. Kenapa itu semua terjadi? Karena dia tidak menanamkan ini di dalam dirinya dan merasa ingin lebih dari orang yang lain. Dan ini berat ini, jangan kira ini gampang. Antum senang dimudahkan rezeki antum, antum harus hadirkan di hati antum orang lain juga antum harapkan mendapatkan yang demikian. Dan orang yang seperti itu bisa dipastikan orang yang selamat dari iri dan dengki. Kenapa? Kalau orang tidak berperingai dengan peringai ini, maka berpotensi dia ada iri, dengki, hasad di dalam dirinya. Kenapa? Karena potensi utama seorang hasad, iri, dan dengki karena dia ingin lebih dari yang lain. Dia ingin tampil lebih dari yang lain. Kalau dia sudah meningkat bisnisnya, dia ingin dia meningkat semeningkat-ningkatnya. Partnernya, lawan-lawannya di bawah dia. Dan itulah sumber utama terjadinya hasad, iri, dengki apa? Karena seorang ingin tampil lebih dari yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 83, "Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin."
negeri akhirat itu yang penuh dengan segala macam kenikmatan kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri, yang tidak menyukai ketinggian di dunia ini. Dia tidak suka bahwasanya dia itu menjadi yang lebih tinggi dari yang lain. Kenapa? Karena itu adalah sumber kerusakan. Ya, fil ardi wala fasada, dan juga tidak kepada orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, wal akibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik hanya bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Terus kemudian, kalau antum sudah usahakan ini di hati antum, di hidup antum, apa yang antum sukai untuk diri antum, antum harapkan juga itu didapatkan oleh saudara kita yang lain, maka itu diantara sebab antum dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi barang siapa yang berperingai dengan peringai di hadis ini, dia akan dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Hadisnya dari siapa? Disebutkan dari bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ahabba ay yuzahzaha 'anil nari wa yadkhulal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu ay yu'ta ilaih." Barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah ketika ia meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah. Ini harga mati. Mau masuk surga, dijauhkan dari api neraka, jaga keimanan sampai meninggal dunia. Jaga keislaman sampai meninggal dunia. Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu syarat utama. Kemudian apa? Wal ya'ti ilan nasil ladzi yuhibbu ayyuta ilai. Hendaknya dia memperlakukan orang lain sebagaimana dia senang diperlakukan oleh orang lain. Hendaknya dia memberikan kepada orang lain apa yang dia senang, dia mendapatkan itu atau diberlakukan seperti itu dari orang lain. Semakna dengan hadis ini. Apa ganjarannya? Dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan tidak ada kemenangan yang paling besar kecuali itu. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang beruntung, dan Allah tidak pernah menyebutkan selain itu. Itulah keberuntungan yang paling hakiki. Kapan? Dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu orang yang menang, yang berhasil. Adapun di dunia ini belum, finishnya belum di sini. Kapan finishnya? Tatkala kita meletakkan kaki kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Kemudian jemaah sekalian, maka ini adalah hadis yang mendorong kita untuk memperbaiki cara bersikap kita, cara bermuamalah kita. Hadirkan apa yang kita inginkan untuk diri kita, kita inginkan orang lain juga mendapatkannya. Hadirkan apa yang suka kita dapatkan, itu juga orang lain dapatkan. Dan sebaliknya, jangan pernah mengharapkan sesuatu yang kita sendiri tidak suka untuk diri kita didapati oleh orang lain. Atau jangan pernah memperlakukan orang seperti perbuatan yang kita sendiri tidak suka diperlakukan seperti itu. Ini berkaitan dengan cara kita bersikap. Terus kemudian sebagai tambahan, di kehidupan dunia ini, bagaimana kita mengaplikasikan ini, mengaplikasikan hadis ini, kita bagi menjadi dua. Cara bersikap kepada saudara kita. Di kehidupan dunia ini jemaah sekalian, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah berkaitan dengan perkara dunia, dan yang kedua adalah berkaitan dengan perkara akhirat. Yang pertama, kita ambil dari sisi perkara akhirat. Bagaimana kita bermuamalah dengan saudara kita, cara mengaplikasikan hadis ini.
Di kehidupan ini, dari sisi akhirat, kita dengan orang lain itu ada 3 tingkatan secara umum. Keadaan kita dengan orang lain dari sisi akhirat di kehidupan dunia ini ada 3 secara umum. Yang pertama, orang lain di bawah kita atau kurang dari kita dari sisi akhirat. Apa contohnya? Misalnya kita hafal 30 juz, saudara kita yang lain hafal juz 30. Itu kemungkinan yang pertama. Orang lain kurang atau di bawah kita dari sisi akhirat. Maka bagaimana kita mengaplikasikan hadis ini? Hadirkan di hati kita, semoga Allah berikan kemudahan saudara kita itu bisa hafal 30 juz sebagaimana kita hafal 30 juz. Kebanyakan ya 30 juz. 5 juz aja lah. Ya 5 juz aja lah. Kebanyakan. Ya juz 30 aja lah. Juz 30 aja. Yang alumni Covid masih ingat bagaimana susahnya jadi imam di rumah. Nah, kita hafal juz 30 mungkin. Masya Allah. Saudara kita hafal trikul plus inna a'toina saja. Kita lebih dari dia nih, dari sisi akhirat nih. Kebaikan akhirat. Bagaimana kita mengaplikasikan hadis ini? Kita juga ingin teman kita tersebut hafal juz 30 sebagaimana kita hafal. Berarti kita mengaplikasikan hadis ini, mengamalkan hadis ini. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi. Apa itu? Kita ingin saudara kita tersebut sama seperti kita atau bisa lebih baik dari kita. Iya. Saya alhamdulillah dimudahkan juz 30, ada bekal buat imam untuk keluarga. Semoga kamu dimudahkan juga ya, kalau bisa 30 juz. Nah, itu kebaikan yang lebih. Tapi minimalnya untuk mengamalkan hadis ini serupa dengan kita. Itu yang pertama, dari sisi perkara akhirat. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua, kita dengan orang lain dari sisi perkara akhirat, kebaikan akhirat sama. Gimana contohnya? Taruhlah kita sama-sama hijrah. Sama-sama hijrah. Kan teman-teman seperti itu, ada yang barengan hijrah, sama-sama tobat. Plus sama-sama belajar tahsin bareng. Belajar sama-sama tajwid, halamannya juga bareng. Terus bagaimana sikap kita? Ya sudah, ini gampang, gak ada masalah. Karena kalau orang itu sama, potensi hasad tidak ada di sana. Kalau orang itu kedudukannya sama, maka hasad itu tidak mungkin di sana. Hasad itu bagaimana? Kepada orang yang lebih dari dia, atau orang yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Nah, tapi kalau sudah sama-sama tobatnya barengan, ngajinya barengan, satu majelis, halamannya sama lagi, udah, itu mudah, nggak akan ada masalah. Itu yang kedua. Berarti bagaimana? Ya sudah, alhamdulillah. Keadaan yang ketiga, kita dengan saudara kita atau orang lain, kita lebih rendah dari dia, dia lebih baik dari kita. Ini kebalikan yang nomor pertama tadi. Bagaimana kemungkinan yang ketiga dari sisi kebaikan akhirat? Bisa jadi saudara kita lebih baik dari diri kita. Kita balik tadi. Teman kita hafal juz 30, kita cuma inna a'toina. Berarti teman kita lebih dari kita. Bagaimana sikap kita di sini? Maka jangan hasad. Kalau lihat orang lain lebih dari kita, jangan hasad. Apa itu hasad? Menginginkan nikmat orang lain hilang. Wih, baru juga hafal juz 30, semoga hilang hafalannya. Wah, itu hasad berarti, itu nggak boleh. Nggak boleh hasad. Kalau kita tahu diri kita di bawah dia dan dia punya kelebihan dari sisi perkara kebaikan akhirat, nggak boleh hasad. Terus bagaimana solusi kita? Kita boleh ghibthah. Apa itu ghibthah? Ghibthah itu hasad yang dibolehkan. Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada 2 orang.
Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an, laki-laki yang Allah berikan dia Al-Qur'an, fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar, yang dia amalkan Al-Qur'an tersebut, dia baca di siang dan malam hari. Kita boleh ghibthah kepada orang tersebut. Bagaimana ghibthah tersebut? Kita tidak menginginkan hafalannya dia hilang, tapi kita berharap semoga saya dimudahkan seperti orang tersebut. Jadi begini, Masya Allah teman saya, antum hafalannya kuat juz 30, semoga Allah jaga hafalan antum dan semoga saya juga bisa seperti antum. Nah itu nggak apa-apa, dianjurkan. Kemudian yang berikutnya, warajulun atahullahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-lail wa ana an-nahar, dan laki-laki yang Allah berikan harta, yang harta tersebut dia infakkan di jalan Allah siang dan malam hari. Kita boleh iri kepada orang tersebut. Orang yang diberikan oleh Allah ilmu, dia amalkan pada tempatnya. Allah berikan dia Al-Quran, dia gunakan dengan sesuai ketentuannya. Kemudian Allah berikan dia harta, dia infakkan di jalan Allah. Kita boleh ghibthah. Ghibthah itu apa? Mengharapkan nikmat yang ada pada diri orang tersebut tidak hilang, bahkan bisa bertambah, dan kita ingin seperti dia, memotivasi diri kita. Itu dibolehkan. Tapi jangan hasad, ya, sama orang lain hasad, ingin hafalannya rusak supaya dia lebih baik dari orang lain. Nah itu nggak boleh. Nah kemudian yang kedua, itu dari sisi akhirat yang pertama. Dari sisi dunia, kemungkinannya juga ada 3. Yang pertama, saudara kita di bawah kita. Taruhlah kita punya mobil, saudara kita masih punya motor. Bagaimana mengamalkan hadis ini? Semoga Allah berikan saudara kita itu, orang tersebut, seperti apa yang Allah berikan kepada saya, agar dia tidak kehujanan. Nah, mengamalkan hadis ini. Allah berikan kita jualan kita lancar, saudara kita kelihatan dari jauh masih banyak itu jualannya. Hadirkan ini. Ya Allah, lariskanlah dagangannya sebagaimana Allah telah melariskan dagangan saya. Ingin dia juga mendapatkan seperti yang kita dapatkan. Dari sisi dunia, kalau kita berada di atas orang lain, hadirkan semoga orang tersebut, saudara kita yang beriman, mendapatkan yang serupa dengan kita. Berarti kita mengamalkan hadis ini. Tapi kalau kita merasa pokoknya, wah jangan sampai siapa nih yang mulai naik bisnisnya, terus cari cara bagaimana dia tetap number one. Nah itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, dari sisi dunia, orang lain sama kita sama-sama punya mobil, sama-sama punya motor, rumahnya sama, di komplek yang sama, ya sudah, alhamdulillah. Orang kalau sama-sama kenikmatannya itu, hasadnya itu tipis kemungkinannya. Apa yang mau dihasatin orang, kedudukannya sama. Kemudian yang ketiga, sama seperti yang akhirat tadi, saudara kita lebih dari porsi dunianya dibandingkan kita. Taruhlah kita tadi, saudara kita yang punya mobil, kita yang punya motor. Saudara kita rumahnya bagus, kita masih jadi kontraktor. Nah, ini bagaimana bersikap di keadaan seperti ini? Apakah kita dituntut untuk ingin seperti dia atau tidak? Maka di sini secara asal, kalau kita dibawa orang lain, kita punya nikmat tapi ternyata ada saudara kita yang lebih dari kita, maka yang pertama, jangan hasad. Doakan supaya nikmat yang ada pada diri orang tersebut diberkahi oleh Allah dan dia bisa menggunakan kepada tempatnya. Terus apakah kita dituntut untuk bisa sama seperti dia? Secara dalil syariat, dalil syar'i, tidak ada dalil yang menganjurkan kita serupa dari sisi dunia dengan orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ketika Qarun keluar dengan kemegahannya, orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, dia mengatakan, ya Allah, semoga coba sekiranya kami memiliki apa yang dimiliki Qarun. Qarun ini dapat porsi yang sangat banyak. Maka berkata ahli ilmu, celaka kalian, sawabullahi khair, pahala-pahala di sisi Allah itu lebih baik. Maka bagaimana cara kita bersikap? Maka cara kita bersikap adalah tidak dianjurkan kita berlomba-lomba dari sisi dunia. Syukuri apa yang ada. Syukuri apa yang ada. Qanaah. Nah ini dia, qanaah. Ada saudara kita punya harta banyak, gimana ini?
Apakah kita harus ngejar juga supaya seperti itu? Secara asal tidak dituntut demikian. Kita dituntut untuk qanaah. Tapi ada satu keadaan yang membolehkan. Kapan? Tatkala tujuan kita bukan hanya semata-mata berlomba, bukan hanya semata-mata sama levelnya dengan dia, tapi didompleng dengan niatan akhirat. Kenapa saya mau kaya? Agar saya bisa ibadah haji. Karena ada ibadah yang butuh harta. Kenapa saya mau bisnis saya maju seperti dia? Supaya saya bisa memberangkat orang tua haji, supaya saya bisa berkurban, supaya saya bisa tunaikan zakat mal. Nah, kalau didompleng dengan niatan-niatan akhirat, maka dibolehkan kita untuk berlomba meraih keutamaan Allah yang ada di dunia untuk niatan kampung akhirat kita. Tapi kalau hanya semata-mata ingin sama, lihat orang naik Ferrari, mau naik Ferrari, lihat orang pergi ke luar negeri, belanja tanpa lihat harga, mau seperti itu tidak dianjurkan dalam syariat. Ya. Kapan dianjurkan? Tatkala tujuan dunia tersebut didompleng dengan niatan-niatan ibadah akhirat. Mau kaya kenapa? Supaya bisa haji tiap tahun. Mau kaya kenapa? Supaya bisa hajikan orang tua. Mau kaya kenapa? Supaya bisa bangun pondok. Mau kaya kenapa? Supaya bisa menaruh harta di jalan Allah. Maka itu semua dibolehkan. Maka kembali kepada niat kita masing-masing. Demikian jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan dari saya sendiri dan dari syaitan. Saya mohon maaf kepada antum sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.